Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa semester 4 Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Ibu Rofi Husnaini. Nah, tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang Muhammadiyah dan Aisyah, terutama dalam sejarah, sistem organisasi, serta peran dan kontribusinya di masyarakat. Kami berharap bisa mendapatkan wawasan langsung dari Ibu terkait hal ini. Terima kasih atas kesediaan waktu. Dan sebelum kita mulai, apakah kami diperbolehkan untuk merekam wawancara ini? Baik, kalau seperti itu, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut saya Muhammadiyah itu kan definisinya berasal dari kata, kalau Muhammadiyahnya itu berasal dari kata Muhammad. Mengapa ada iyahnya di sana? Berarti menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kalau menurut bahasanya. Kemudian kalau Aisyah itu kan istrinya Rasulullah, Aisyah dari Aisyah. Nah, semoga kalau mengambil kata Aisyah itu kita juga perempuan menjadi pengikutnya istri Rasulullah gitu, seperti itu. Muhammadiyah itu kan berdiri pada tahun 1912. Awal mulanya dari keresahan melihat masyarakat yang saat itu masih banyaknya khurafat, tahayulan kayak seperti itu ya. Ketika kalau kita keluarganya ada yang meninggal harus melakukan sejenis yang perayaan ya, seolah-olah sampai menghutang segala gitu. Terus percaya kan karena negara kita itu asalnya animisme dinamisme. Nah, kepercayaan itunya sangat kuat gitu ya, sehingga kemudian Muhammadiyah lahir itu sebenarnya agar masyarakat Indonesia itu satu, ingin belajar, ingin berpendidikan, dan jangan sampai ada penyakit yang namanya tahayul itu gitu ya, tahayul khurafat seperti itu, sehingga lahirlah Muhammadiyah. Nah, kalau Aisyah itu lahirnya 5 tahun kemudian di 1917 kurang lebih ya. Yang asal namanya sih sebenarnya asalnya bukan Aisyah gitu ya. Kenapa Aisyah berdiri? Karena melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melihat bahwa perempuan juga harus berperan, harus punya fungsi di masyarakat. Nah, akhirnya memberikan peluang bahwa karena di dalam Al-Quran posisi perempuan dan laki-laki itu sama gitu ya, yang dibedakan kan hanya ketakwaannya. Berarti perannya juga sama gitu. Ketika kalau laki-laki bisa berperan di masyarakat, ya kenapa tidak perempuan juga gitu. Ya akhirnya lahirlah Aisyah di 1917 yang asal mula namanya Sopo Tresno, kemudian berganti nama menjadi Aisyah gitu. Kalau ini namanya pimpinan cabang Aisyah Hasanah Anyar. Kalau teteh-teteh tahu, di sini ada amal usaha namanya TK Aisyah 2. Nah, itu TK Aisyah 2 itu berdirinya 1963. Nah, berarti kan sebelum ada amal usaha ya sudah berdiri pimpinan cabang Aisyah ya, berarti kurang lebih ya. Mohon maaf, saya juga ini sedang menanyakan ke ibu-ibu yang lebih senior, tapi belum ada jawabannya. Kurang lebih tahun 1960-an lah ya, sebelum berdirinya amal usaha Aisyah itu sendiri. Iya, diantaranya majelis tabligh. Kalau dakwah pencerahan itu, majelis tabligh itu kan yang mengadakan pengajian sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, 1 bulan sekali. Alhamdulillah ada di sini majelis tabligh yang langsung terjun ke masyarakat
itu langsung bergerak di bidang dakwah gitu ya, seperti itu. Ya, kalau di Muhammadiyah itu sendiri, ini juga lembaga Muhammadiyah. Ini namanya Pesantren Muhammadiyah Tegalega ya, yang alhamdulillah ini lembaga yang saling mendukung ke organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Selain itu juga ada TK Aisyah. Jadi di cabang Astana Anyar itu mulai dari TK Aisyah, kemudian ada MI Muhammadiyah, ada di sini Pesantren Muhammadiyah, lalu turunannya itu MTS Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, dan kalau Muhammadiyahnya itu punya panti asuhan namanya Panti Asuhan Taman Harapan, Harapan Umat. Kalau melatar belakangi pembaharuan ekonomi keumatan, kan umat itu saling membutuhkan ya, makhluk sosial yang harus saling menguatkan. Nah, ketika sebuah kelompok umat tidak kuat secara ekonomi, akan ada hal-hal yang membuat lahirnya kriminalitas. Nah, jadi kenapa Muhammadiyah Aisyah lahir? Salah satunya tadi kalau di bidang pendidikan agar melek ilmu, dan penguatan ekonominya itu, keumatannya itu agar saling menguatkan, jadi mapan kehidupannya baik secara individu maupun secara sosial. Itu sih ekonomi keumatan, biar lebih kuat gitu dalam menjalankan kehidupan. Alhamdulillah Neng ya. Kalau di sini itu walaupun secara garis besarnya kebanyakan anggota itu dan simpatisan itu kebanyakannya itu sudah usia 50 ke atas, 60 ke atas gitu ya. Nah, jadi namun menggerakkan filantropinya itu karena sudah turun temurun gitu ya. Oh, ini adalah organisasi turunan dari ibu saya, dari nenek saya. Kalau saya sendiri kan dari nenek, dari keluarga besarnya Aisyah Muhammadiyah. Jadi harus melanjutkan. Nah, bagaimana ya? Karena Muhammadiyah itu terkenalnya patungan gitu ya. Bahkan waktu dulu kakek saya itu pernah menginstruksikan agar gerakan infak Muhammadiyah, namanya itu GIM gitu ya. Nah, itu kan membiasakan, dan alhamdulillah di cabang Astana Anyar juga sekarang sudah terbiasa dalam mengumpulkan sukarela gitu ya untuk berbagi. Sudah 8 tahun kurang lebih. Kalau yang langsung itu Jumat Berkah, tiap Jumat, tiap setelah selesai sholat Jumat pasti membagikan nasi bungkus seperti itu. Dan bahkan kalau sekarang biasanya tiap tahun itu sudah rutin akan mengadakan bakti sosial, yang itu mengumpulkan dari warga, dari simpatisan, dari anggota. Tidak hanya dari anggota, kalau anggota itu, kalau pengurus itu hanya 25 orang, tapi simpatisannya itu alhamdulillah banyak. Misalnya kalau pengajian yang diadakan Aisyah itu sampai 50 atau 60 seperti itu. Jadi filantropinya ya mengajak untuk kebaikan, dan alhamdulillah berjalan gitu ya sampai detik ini juga. Kalau organisasi Muhammadiyah itu kan punya organisasi otonom. Nah, pasti saling berkaitan. Misalkan kan bapaknya itu Muhammadiyah, istrinya itu sebenarnya penguatnya itu Aisyah gitu ya, yang secara otomatis bisa juga memberikan keleluasaan untuk menjalankan organisasinya. Dan juga ada anak-anaknya, diantaranya ada Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di sini juga ini salah satu ranting dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi apa sih perannya, apa sih ya sebagai penguat dan penggerak roda organisasi kepemimpinan Muhammadiyah dan Aisyah selanjutnya, seperti itu. Alhamdulillah ya, karena Aisyah itu memang, dan Astana Anyar khususnya ini di sini penguatannya adalah dalam bidang ekonomi. Walaupun secara
kurangnya itu tadi ya yang saya bilang bahwa kita itu selalu ada infak yang pertama itu infak 500 walaupun 500 rupiah tapi itu masih berjalan dari berkeliling gitu ya, nanti itu digunakan ketika ada salah satu keluarga atau rekan-rekan di sini yang meninggal, kemudian tadi yang Jumat berkah itu gitu ya, dan kemudian nanti ada bakti sosial, dan kita juga kadang suka memberikan misalnya kalau kelebihan itu dari kan karena amal usaha punya TK Aisyah, kalau ada kelebihan bisa memberikan misalkan apa sih, bukan THR, kalau THR kan besar ya, misalkan ada uang infak sodako untuk yang membutuhkan. Nah nanti juga selain bakti sosial di warga, bakti sosial di TK Aisyah juga dari orang tua murid itu akan mengadakan baksos juga gitu, tapi bagi warga sekitar ini. Jadi insya Allah ada gitu ya, ada yang dirasakan oleh masyarakat dari ekonomi. Iya. Nah, dengan selalu mengadakan pengajian itu kan ya, yang seminggu, yang sepekan sekali, 2 kali. Nah, alhamdulillah, dan juga kan kita misalkan kalau ada bakti sosial juga itu bukan dari dana yang kita punya gitu ya, dari dana yang dimiliki amal usaha, itu juga dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat gitu ya. Nah itu yang membangun kepercayaan sehingga masyarakat itu alhamdulillah sampai detik ini ketika ada kegiatan Aisyah untuk bakti sosial, ketika ada kegiatan Aisyah untuk Jumat berkah, atau mengumpulkan bencana juga ya, kalau ada bencana misalkan di daerah mana, alhamdulillah responnya itu sangat cepat gitu ya, walaupun tidak besar sih karena banyak, yang pentingnya itu kan rutinnya itu gitu, yang sudah terbiasa untuk melakukan infak dan sedekah gitu. Alhamdulillah, dan itu dirasakan langsung. Saya pernah mendengar bahwa ada pernyataan tokoh masyarakat, bahkan masyarakat di sini, bahwa kehadiran Aisyah itu terasa ya, katanya begitu. Dakwahnya ada, maksudnya itu kan kalau kita ada nanti tabligh akbar itu diisi hatinya dulu, lalu fisiknya nanti kita dibagikan sembako seperti itu. Ih terasa ya, cina berarti langsung apa kalau tadi Al-Maun itu misalkannya diberikan ilmunya, lalu langsung diamalkan secara langsung, ini loh kehadiran Aisyah ini loh untuk kemapanan umat juga gitu. Ini pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas waktu Ibu. Wassalamualaikum